minggu pertama sampai hari ini. Apa yang Bapak Mama rasakan ketika ada di hadirat Tuhan dalam perayaan khususnya pada minggu-minggu deritanya Tuhan Yesus? Biasa saja? Biasa-biasa saja? Atau karena bagi saya minggu-minggu penderitaan Kristus yang kita rayakan saat ini adalah minggu-minggu yang mestinya menjadi perlindungan yang dalam dan sangat dalam bagi kita. Kita renungkan penderitaan Kristus dengan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang ada dalam setiap perilaku pagi, siang, malam, dengan orang-orang yang dekat, dengan orang-orang yang tidak dekat, dengan orang yang mencintai dan mendoakan kita, bahkan dengan orang yang membenci atau memusuhi kita. Bagi saya, secara khusus dalam minggu-minggu penderitaan, saya tidak kuat untuk memimpin kebaktian. Itu saya jujur. Apa yang saya alami, apa yang kita alami, itu tidak kebetulan terjadi dalam minggu-minggu penderitaan Kristus yang kita rayakan. Karena itu sadar atau tidak sadar, ketika duduk di hadirat Tuhan seperti ini, duduk sendiri dengan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami sepanjang minggu-minggu penderitaan Kristus ini, Tuhan membawa kita pada satu titik, yaitu titik terendah dalam hidup. Titik terendah itu kita menemukan siapa saya di hadapan Tuhan, siapa saya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan, teladan merendahkan diri dan melayani sesuai perikop bacaan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tema teladan merendahkan diri dan melayani. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus merasa perlu untuk membasuh kaki murid-murid? Tidak penting, mesti. Tapi di mana perjamuan itu, makan itu bersama Bapak Saudara, murid-murid Yesus melakukan satu hal yang luar biasa, membasuh kaki murid-murid. Kenapa Yesus yang melakukan itu? Dia Tuhan, dia Allah bagi murid-murid. Kenapa Tuhan Yesus tidak serta-merta lain? Anis, lu datang kok basuh ini kawan-kawan kamu. Kalau ada yang nama Anis di sini, saya minta maaf ya. Kenapa? Kenapa tidak panggil murid yang tokoan ini? Petrus ini. Datang, ame basko, taruh air kau basuh. Terus ini toh. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus tidak memberi ruang untuk mereka saling membasuh? Tapi dia yang harus membasuh kaki sang murid. Penjelasan waktu dari firman Tuhan ini bahwa sebelum hari raya Paskah dimulai, ada satu tindakan kasih dari Yesus terhadap para pengikutnya. Bapak Saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang dia basuh? Apakah dia tidak tahu karakter mereka seperti apa?
Apakah dia tidak tahu bahwa mereka yang memberikan juga yang akan dibasuh tanda penyucian atas dosa? Mereka juga yang akan menyangkali kesetiaan mereka terhadap dia. Sakit memang. Kata kunci yang saya suka dari bacaan ini dan sangat menarik. Yesus telah tahu. Yesus tahu, bukan tidak tahu. Yesus tahu. Apa yang Yesus tahu? Sudah tahu, tetap buat. Padahal itu sakit, menyakitkan sekali. Dia tahu, dia sudah tahu, tapi dia tetap buat. Beda dengan kita. Kita sudah tahu yang sifat, lu tunggu di situ. Kalau kita tidak tahu, aman. Tapi kalau kita tahu, bahaya itu. Makanya kadang Tuhan biarkan kita tidak tahu apa-apa, padahal dia sudah salah. Amin. Amin. Karena kalau kita tahu, pasti kita akan ada pada tindakan yang tidak bisa mengasihi dia seperti Yesus telah melakukan. Kita bersifat yang mana itu tahu, tidak tahu. Kita pun pengetahuan itu seperti itu. Tahu, tidak tahu, so tahu sah. Nanti kita dapatkan dalam bacaan itu. Yesus tahu. Yesus telah tahu. Yesus tahu. Ini diulang sebanyak 4 kali. Yesus tahu apa yang harus dilakukan di mana pertemuan, di saat pertemuan bersama. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Yang pertama, Yesus tahu, sudah tahu bahwa waktunya, saatnya sudah tiba. Kemarin dia bilang, kamu perencana itu belum pas, tidak bisa kamu tangkap belum. Kenapa soal waktu? Belum waktunya, belum tiba waktunya. Yesus ulang-ulang itu ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat punya rencana menangkap dia. Tapi pada waktu pembasuhan kaki murid-murid, kata yang penting kita catat, Yesus tahu saatnya sudah tiba. Ini sudah waktu. Waktu untuk beralih kepada Bapa. Waktu yang mencari tantangan bagi dia, menjadi ujian bagi dia, mengasihi Bapa, mengasihi murid-muridnya sejauh mana. Yesus tahu saatnya telah tiba. Saat ini, saat di mana aku beralih dari sini kepada Bapa. Sekalipun demikian, kasihku tidak turun beralih bersama. Kasihku akan ada bersama-sama dengan kamu. Bahkan penjelasan waktu dibilang sampai kesudahan. Dia akan kembali kepada Bapa, tapi kasihnya kepada murid-murid tidak beralih bersama dia, pergi, tinggal, senantiasa, bahkan sampai kesudahan. Bapak saudara semua, apa yang Yesus sudah tahu? Ketika mereka makan bersama, Yesus sudah tahu bahwa iblis itu cerdik.
tapi bis itu sampai di hati. Amin. 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 Iblis bisik rencana untuk Yudas menyerahkan Yesus. Bisik ini bisa Petrus tahu, Anis bisa tahu, Mateus bisa tahu, kok bisa keterpuasaan. Iblis kelihatan, tapi suaranya sampai ke hati. Karena itu kita patut hati-hati. Amin. Amin. Itu sama bentar ya, bisa, tapi sampai ke hati. Bapak saudara semua, ini menarik bagi saya. Iblis dia cukup bisik. Yudas diberi kewenangan, kita diberi kuasa untuk memberi keputusan. Iblis bisik, kita ikut ke sontek. Iblis bisik yang jahat sampai ke hati, kita ikut iblis ke sontek. Saya berpikir betul juga, ini memang suatu Tuhan. Kalau izinkan, Tuhan izinkan bagi kita dalam kondisi tertentu, masalah tertentu, cobaan tersendiri, masing-masing orang punya pengalaman. Iblis bisik di hati, suami tahu, istri tahu, anak-anak tahu, tapi iblis tunggu keputusan itu dari kita. Ikut itu bisikan kau, ikut suara Roh Tuhan dalam hati. Dan itu banyak kita terjebak dan masuk dalam mengambil keputusan yang salah, tidak berkenan dan menodai keputusan Tuhan. Ketika iblis bisik sampai ke hati dan kita ambil keputusan, ya saya ikut iblis bisik. Karena dia ada di hati, bukan dia ada cukup di telinga. Kalau firman bilang iblis membisikkan rencana itu sampai di telinga. Kita dengar, kita biasa bilang anjing menggonggong, kafila berlari. Mendengar sebelah kiri tembus, sebelah kanan telinga. Kita pantun begitu ya. Tapi kalau sampai ke hati susah. Banyak kita ambil keputusan salah dan melakukan bisik-bisiknya iblis. Karena dia simpan dalam hati, bukan di telinga. Banyak kita jatuh dan jatuh dan bangun buat dosa lagi. Karena yang iblis bisik itu simpan di hati. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Sampai di hati. Dan itu sadar atau tidak sadar kita buat terus. Sudah salah buat terus. Kalau jauh di telinga pakai kata bahasa harus keluar selesai. Tapi kan sampai ke hati sulit untuk dikeluarkan. Itu firman sadar hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba dan iblis diizinkan Tuhan untuk berperan. Dia juga tahu bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada. Semua sudah ada pada Yesus. Ya sudah terserah. Dan Bapak serahkan kan? Karena ini kan beta pun, bukan Bapak pun lagi. Beta pun mau, beta pun keputusan, beta punya. Maju yang maju, mundur yang mundur, lari yang mau lari. Kan beta pun, bukan Bapak pun lagi.
kalimat penting di situ. Ia datang dari Allah dan kami kembali juga kepada Allah. Keputusan Tuhan sudah kasih. Terima atau tidak terima, Tuhan sudah kasih. Semua Tuhan kasih. Silakan ambil keputusan, tapi di hati Tuhan Yesus tahu dia datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Karena itu dia tidak mungkin mundur dari kehendak Bapa. Apa yang dia buat? Karena tidak mungkin mundur, melainkan maju dengan keputusan datang dari Bapa, kembali kepada Bapa. Apa yang dia harus buat? Dia bangun dari tempat duduk, bangun menanggalkan jubah tanda kebesaran, statusnya ditanggalkan, kemuliaannya ditanggalkan, kehormatannya ditanggalkan. Ambil sehelai kain, ikan di pinggang, ambil juga air, tuang dalam bokor, duduk di antara kaki para murid, memposisikan dirinya paling rendah dari mereka. Dia Tuhan, dia Allah, tapi duduk di bawah kaki pengikutnya. Ambil air dalam baskom, basuh kaki murid, sikat sampai bersih, menyekannya dengan kain. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini tindakan yang menunjukkan bahwa dia melayani dengan hati yang penuh kerendahan. Satu guru mestinya dia duduk, siswa cuci kaki, murid cuci kaki. Yesus kasih tawaran, siswa duduk, murid duduk, guru yang cuci kaki. Sama seperti anak-anak duduk, dia bapak mama cuci dia kaki, padahal itu anak nakal. Satu perbuatan yang tidak masuk di akal, tapi itulah Tuhan kita. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari saya bilang murid-murid itu separuh punya karakter sok tahu, tahu-tahu sah, tidak tahu, ya, paling tahu. Ketika Yesus membasuh dari satu ke satu, giliran Simon. Simon ini sok tahu, bikin tahu-tahu. Sampai lagi giliran Simon, POW. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Baik, kalau Tuhan memang utang, tadi itu giliran kau dong diam-diam lumpuh mulut dalam hidup Simon PU. Dosa dia tadi membasuh yang lain kaki. Kau sama omong hanya dosa. Mulut terlalu ringan. Coba lu diam-diam lah. Dia murid yang penuh dengan pertanyaan. Tuhan mau basuh kaki. Tuhan bilang, membuat ini lu sok tahu. Walaupun kalimat ini nanti berikut itu lu sok tahu. Engkau tidak tahu. Sekarang lu sedang, tapi nanti lu tahu. Jika kau tidak dibasuh, kau tidak dapat bagian bersamaku di dalamku. Lu harus tahu. Bapak saudara semua
semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Engkau hendak membasuh kakiku, Tuhan bilang iya. Kau juga harus dibasuh, kakimu dibasuh, supaya dapat bagian apa? Bagian keselamatan di luar Tuhan. Tidak ada yang selamat. Bego sepuas, setengah puas atau puas betul, karena Tuhan lu dapat bagian dari beta Kristus. Oh, kalau bagian memang jaga kisah bos bersih tangan kepala dan air jatuh sampai bawah. Tuhan menelusur nanti masuk kaki karena air jatuh dari kepala sampai kaki juga. Ini yang saya bilang, sok tahu sah. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang pertama tadi, Yesus tahu apa yang harus dilakukan pada cobaan itu. Pesan yang kedua yang saya lihat di bacaan ini, tujuan dari Yesus membasuh kaki murid-murid. Itu kita baca dari ayat 11 sampai dengan ayat 20. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Pesan yang pertama dari firman Tuhan ini, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan terhadap murid-murid yang tidak tahu apa-apa. Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba. Yesus tahu bahwa iblis itu berperan juga. Dalam setiap cobaan yang kita tahu apa. Ada banyak waktu Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang baik, sampai pada titik tertentu Tuhan izinkan kita mengalami hal yang buruk dan tidak baik-baik saja. Amin. Amin. Apakah 100 hari semua baik, Mama Rin? Semua tersenyum? Atau ada satu malam Mama menangis tanpa hanta? Semua baik. Waktu Tuhan tiba untuk kita tidak baik-baik saja. Mestinya kita tahu itu. Dan banyak kali ketika kita tahu, kita tidak mau tahu. Kita tidak mau terima, kita tidak mau tahu apapun di situ selain yang kita minta harus tersenyum dan bukan menangis. Padahal itu waktu Tuhan tiba untuk kita tidak baik-baik saja. Kita tidak sehat-sehat terus. Kita tidak tertawa terus. Kita tidak punya yang kelebihan terus. Tuhan mau kita pada titik yang paling rendah. Bapak saudara semua, waktu cobaan itu terjadi dalam hidup, mestinya kita juga punya pengetahuan seperti Tuhan Yesus yang telah memberi teladan. Ada iblis di situ yang menghancurkan kebahagiaan, itu iblis. Yang bisik-bisik kau suami jatuh dalam dosa, itu iblis. Amin. Yang bisik kau istri jatuh dalam dosa, itu setan. Pertanyaan saya, kita marah suami, kok marah setan ya? Pak Mama Pendeta, kita marah suami, kok marah setan? Nomor ini. Ketika masalah terjadi itu dari suami, kita marah suami atau marah setan? Dua-dua. Iblis bisik selalu sampai di hati lu ada keputusan bisa tidak, mau tidak, ikut tidak. Iblis ada bisik saat ini bisa buat yang waktu kita. Karena itu karena kita marah suami,
Suami pagi siang malam besok soal lusa satu lagi ayat berikut. Iblis lahore dong sufoi di situ bersama mati. Ya, titik itu kita mengerti. Ya, mestinya habis di situ. Kita sudah baik-baik suami istri anak-anak keluarga, senyum-senyum baik-baik, iblis keluar sebentar dia kata ulang, dia bisik ulang. Kita hancur Bapak Ibu. Jadi kita terus berdoa supaya iblis yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, dia bisik sampai di telinga dan sampai ke hati. Kalaupun sampai ke hati, pengambil keputusan suami, istri, anak-anak kita semua tidak sampai melakukan itu karena kita keseluruhan dari hati. Karena kita jatuh karena ada di hati. Tapi firman ini mengingatkan kita, saya pernah ikut kegiatan perempuan memang bergumul untuk keseluruhan yang sakit, yang tidak baik, masalah dari hati itu susah. Tapi itu pemateri bilang begini, dosa yang sampai ke hati itu seperti ini. Kalau mau aman, jangan kasih minat apalagi kos dan kontrak. Iblis membisik-bisik itu cukup saya mampir di rumah, bilang oke. Artinya kalau kita dia mata sudah di situ. Kalau malam kasih tidur dia minat. Kalau iblis minta kos 3 hari 1 bulan. Kalau kontrak berbulan-bulan bertahun-tahun. Kalau itu sudah habis bulan kita belum habis barangnya. Sudah habis tahun kita belum kan apa. Iblis bisik-bisik sampai ke hati. Bukan mampir dosa itu, tapi ngendap kos kontrak sampai barang tahun kita puas kita beli. Itu karena dosa itu bukan saya dipikir-pikir kan saya bodoh ya sudah cukup mampir toh, jangan kasih dia minat semalam ya oke, makan enak tidur enak, dia minta 2 malam bukan minat ya saudara, kos anak saya pula dibayar. Lama-lama kontrak, ya sudah kita kemana-mana bawaannya apa tadi, marah, dendam, apa lagi, dan sampai mati. Ini sudah baik, sekali sudah bayar kontraknya, betapa dia penuh dia yang susah. Bapak saudara semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa pesan ketika Tuhan membasuh kaki? Pertama, saya membaca dari ayat 11. Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan berkata kepada Simon Petrus, tidak semua kamu bersih. Dia membasuh kaki, bukan memandikan mereka. Seperti yang PO minta, dia cukup membasuh kaki, bukan dari kepala, leher sampai kaki. Tidak, dia membasuh kaki. Kasih ingat bahwa kamu banyak, tapi tidak semua kamu bersih. Yang kedua, apa pesan ketika Yesus membasuh kaki? Yesus yang sudah membuka jubah, kembali mengenakannya, kembali ke tempat, lalu mulai memperkatakan beberapa hal penting penegasan dari Yesus, siapa dia bagi mereka dan apa yang harus mereka lakukan setelah dia pergi. Mengertikah kamu? Kau sudah mengerti? Saya tadi basuh kamu kaki semua, tidak ada kecuali. Kau pegang juga saya basuh, kau membaca doa saya basuh. Kau yang akan lari meninggalkan pekerjaan ini saya basuh. Kau sudah mengerti semua. Waduh, sudah ada yang jawab.
Yesus bilang kepada mereka, kalau guru basuh muridmu kaki, kalau Tuhan basuh murid-muridnya kaki, kamu wajib harus saling membasuh. Pesan yang penting bagi murid-murid dan kita, saling membasuh. Itu kewajiban, bukan pilihan. Kalau saya mau tapi yang ini tidak. Saling membasuh kaki itu kewajiban. Yang ketiga, kewajiban itu diikuti dengan teladan dari Kristus. Jika kau tahu itu baik, jika yang kau terima itu satu teladan yang baik, lakukanlah seperti yang telah aku lakukan. Tidak ada komentar lain. Aku sudah menunjukkan teladan, ikut teladanku, bukan diri. Yang keempat, Yesus memberikan penegasan kepada mereka bahwa kamu harus ikut teladanku. Tidak ada pilihan lain. Sekalipun menyakitkanmu, sekalipun melukaimu, harus ikut teladan. Karena kau bukan Tuhan, kau hamba. Hamba sendiri dari Tuhan, karena itu tolong Tuhan. Yang kelima, Yesus memberikan penegasan kepada mereka makna pembasuhan kaki. Bahwa sesungguhnya apa yang akan berbuat kali ini tertulis dalam kitab suci. Apa yang menjadi pengalaman kita bersama, bahkan pengalamanmu nanti, itu tertulis dalam kitab suci dan menjadi kenal dalam seluruh kehidupan. Yesus mau bilang, langkah orang percaya, kehidupan orang percaya itu pasti jatuh tepat dengan firman Tuhan. Kalau sama, periksa firman Tuhan, karena itu ada di dalam firman Tuhan. Amin. Kalau benar, periksa firman Tuhan, karena itu sesuai firman Tuhan. Apa yang kita alami sekarang, Tuhan Yesus bilang, itu ada di dalam firman Tuhan. Periksa, karena kegenapannya akan terjadi sesuai waktu Tuhan. Kelima, sekarang aku mengatakannya kepada kau belum mengerti, tapi jika itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Ini memberikan arti bagi kita bahwa mereka sampai titik itu belum mengerti siapa Dia sesungguhnya. Belum. Karena itu Yesus bilang, kalau yang saya buat ini terjadi, semua yang saya sampaikan itu terjadi, kau harus percaya akulah Dia. Akulah Dia yang diutus Bapa. Kalau kau terima orang yang diutus, kau terima saya yang diutus. Kalau kau terima saya yang diutus, kau terima juga Dia yang mengutus saya. Bapak, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat sepelayanan, para ketua majelis jemaat, anggota, wakil ketua, Bapak Mama Pendeta, Shalom. Shalom. 246 810 12 14. Masih kurang ya? Ya, masih ada yang lain tidak datang karena pelayanan. Jika saya tanyakan pada jemaat, apakah kita punya konsep yang sama atau tidak? Bapak, saudara jemaat Tuhan, Shalom. Ini panitia rekoleksi. Kalau jemaat umum dia bilang panitia yang
rencanakan untuk ada dalam satu kegiatan di tempat yang lain, di kelas yang berbeda, bukan dekat tapi jauh. Bisa dekat, bisa juga jauh. Ketua panitia selalu yang mama coba jawab sampai sini sudah jemaat dengar. Nanti kita mau kasih telepon belum marah-marah. Coba mama jawab sama saya dulu, kenapa musik direkoleksi? Bisa kasih mic kan? Nanti saya kasih jelas dan enak. Ketua saya yang jelas. Kenapa pendeta-pendeta direkoleksi? Di mana leh? Konsepnya ke Flores ya, ke Danau 3 warna. Silakan pendeta Juk, ini ketua kami. Baik, terima kasih. Ketemu rekoleksi artinya ada kegiatan rohani yang bertujuan untuk melatih hidup rohani dan menumbuhkan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu intinya. Ke Flores Pulang rumah di kampung dari saya juga bertangga pelan. Baik, jadi tujuan ketemu rekoleksi adalah kegiatan rohani untuk melatih hidup rohani dan menumbuhkan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Tumbuhkan rohani para pendeta yang bertumbuh tapi kurang pas juga, karena perlu ruang dan waktu, tempat untuk bertumbuh juga. Lalu yang kedua, pulang dengan komitmen melayani lebih baik. Itu ya konsepnya Ibu Ketua. Oke, itu dari tim. Boleh saya minta dari respon dari jemaat satu orang? Tadi kamu ibadah lama terlalu, saya waktu terlalu lama. Tapi ada juga pendeta-pendeta tuh diperadakan. Dia punya apa kok? Tim rekoleksi. Tahu kamu di mana? Jadi saya minta ketika bapak mama dengar, bapak mama mau bilang apa? Coba, ada satu jemaat yang bisa berespon. Ada lama buang-buang uang, kurang kerja. Pelayanan di sini saya sonjangan, ibadah terutama saya dosen pimpin, kaum perempuan saya dosen pimpin, tahu sampai sana pergi, buang-buang uang saya minta satu orang. Tidak ada, oke, majelis mewakili jemaat. Ada majelis yang bisa berespon ketika dengan tim panitia diperhadapkan untuk tugas dan tanggung jawab mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan koleksi pendeta. Ada satu mama yang bisa jawab? Ada kok? Mama Rini? Ya, kalau kawannya tinggal ya susah. Coba Mama Rini sendiri. Kenapa menurut mama? Baik, terima kasih. Soal penting atau apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Mama Ketua, dan kan saya tambah sedikit saja bahwa para pendeta sudah dalam pelayanan itu sudah dengan begitu bukan capek tapi banyak kegiatan setiap hari melayani, sehingga perlu adanya refreshing supaya mama pendeta juga bisa sehat. Terima kasih. Iya, ya cukup ya. Baik, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Ya. Bapak-bapak saudara semua yang diberkati Tuhan. Shalom. Ada satu keputusan sidang. Sinode itu bapak-bapak pendeta akhir-akhir ini banyak yang sakit dan tiba-tiba meninggal. Pendeta ini ya mungkin di dalam hati jemaat pandangan bapak pendeta ini malas tahu pelayanan, cuek-cuek, malas melayani karena anakku gitu, kesobaik gitu ya. Tapi kami pendeta semua jemaat ada di sini. Semua kondisi jemaat sampai atau tidak sampai langkah kami ada di sini.
jangan jujur dengan jemaat. Kalaupun jujur, mungkin hanya 5-10 orang di antara 1000 orang. Karena dia hamba, baik senang, dia hanya bisik saja Tuhan. Tertawa atau susah, dia bilang kepada Tuhan. Ada satu peraturan bilang pendeta harus cuti. Itu 2 minggu. Kalau tidak cuti, maka dia harus ambil hak. Ya, hak itu hak cuti. Tapi kalau tidak dapat itu ruang cuti 2 minggu, maka dia harus ambil dalam bentuk uang. Karena semua waktu itu dipakai untuk melayani. Hari ini saya lihat mama pendeta Sir ada ya, saya lihat ada di sini. Dan selalu mama pendeta emeritus, kalau saya salah minta maaf. Hari ini pendeta muda banyak yang meninggal, banyak. Diam-diam, dia tidak jujur bahwa dia sakit, tapi dia melayani terus. Dia ada di situ, kalaupun dia sedang melayani, dia hati ada di sana. Dia tekan batin, tekan, walaupun di luar dia senyum. Dan itu dibuka ruang untuk kita. Di Gracias kita memutuskan dalam sidang kemarin bahwa baiklah pakai 2, 3, 4 hari keluar dari rumahnya, keluar dan berpindah di satu tempat, keluar dan belajar dari lingkungan yang lain, belajar dari teman yang lain. Mungkinkah mereka lebih susah dari jemaat kami? Mungkinkah kami pun lebih senang dari mereka? Atau kami jemaat lebih susah dari mereka? Mungkinkah kawan pendeta ini lebih susah hidup dan pelayanannya dari saya? Dari situ kita berkomitmen untuk pulang memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui jemaat dan pelayanan. Mungkin bagi bapak mama jemaat terkesan, buang-buang waktu, buang-buang uang, tidak penting. Dari itu pada tempat ini dalam kebaktian sebentar, para pendeta yang ada akan diperhadapkan dalam tugas sebagai panitia rekoleksi, panitia yang mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan pelayanan dari para pendeta berbenah diri dalam tugas panggilan sekawan, rekan sekerja, khusus privat mereka sendiri, kami sendiri berbagi dengan kawan dan berbagi bersama Tuhan. Kalau bapak mama rasa ini kurang penting dan tidak penting, baiklah. Kalaupun merasa penting yang kami butuh, doakanlah tim ini. Amin. Doakanlah tim ini. Saya bilang kepada tim kemarin dalam penggembalaan, kita harus berdoa. Yang pertama, berkat dari Tuhan untuk biaya perjalanan itu penting. Yang kedua, penting juga waktu untuk pergi. Karena kita ini ada di antara kawanan domba. Berdoalah baik-baik supaya waktu itu kawanan kecil dalam rumah suami tidak sakit, istri tidak mengalami hambatan apapun yang menghambat juga suami wajar, anak-anak tidak dapat sesuatu yang menghalangi mamanya pergi. Berdoa supaya jangan sampai itu waktu justru bukan waktunya Tuhan bagi kita untuk berjalan, tapi kita harus uji domba-domba yang senang ini kita abaikan mereka. Waktu kita mau jalan, Tuhan bilang ini lupa waktu, tapi bagi kita ini bukan lupa waktu. Amin, amin. Dari itu kalau melayani yang sungguh, ketaatan dan kesetiaan itu teruji. Waktu Tuhan untuk kita pergi, itu diluaskan Tuhan untuk pergi. Tapi kalau tidak, saya bilang bisa saja ada sesuatu yang menghalangi langkah kita. Kita punya uang, tapi tidak sampai ke sana. Karena waktu itu Tuhan tidak izinkan kita ada di sana.
untuk melayani bagi kawan-kawan panitia. Sisa waktu yang ada, layanilah umatmu dengan hati yang penuh, supaya jangan sampai di situ ibu bisik sesuatu ketika kita mau beralih dari jemaat ke jemaat yang lain, beralih dari rumah ke tempat yang lain, beralih dari klasis ini ke klasis yang jauh. Justru kita tidak mendapat ruang, tidak mendapat waktu dari kita. Jemaat, kami mohon doa kiranya hamba-hamba Tuhan yang akan pergi juga mendapatkan berkat, biaya, dan juga